Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Jemaat GTJ Panyitowo dimanapun Anda berada saat ini. Karena situasi nasional negara kita, Republik Indonesia, karena penyebaran virus corona, maka kita tidak bisa bersekutu bersama di gereja. Kita harus mengikuti anjuran pemerintah. Karena itu kami mengirimkan renungan melalui video, kiranya memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Markus pasal 14 ayat 16 sampai dengan 21. Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Maka sedihlah hati mereka, dan seorang demi seorang berkata kepadanya, "Bukan aku, ya Tuhan." Ia menjawab, "Orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan Yesus, kami menyiapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan penerangan di dalam batin kami, sehingga kami mampu memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu jalan menuju salib yang harus dilalui Tuhan Yesus pantas kita sebut sebagai jalan pengkhianatan. Tokoh yang berperan penting dalam drama pengkhianatan adalah Yudas Iskariot, salah seorang murid dari antara 12 murid Tuhan Yesus yang telah bertekad untuk menyerahkan Tuhan Yesus kepada para pemimpin Yahudi untuk mendapatkan imbalan. Seorang murid yang selama 3 tahun selalu bersama-sama Tuhan Yesus, menanggapi panggilannya, mendengar pengajarannya, menyaksikan mujizatnya, mengalami kuasanya, mendapatkan kepercayaannya, menerima kasihnya, dan dibimbing langsung olehnya. Akhirnya ia memilih menyerahkan Tuhan Yesus demi uang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tokoh utama yang dikhianati dalam drama ini adalah Tuhan Yesus. Bagaimana respon atau tanggapan Tuhan Yesus? Dalam nats ini kita perhatikan bahwa Tuhan Yesus menyiapkan hati para murid melalui perjamuan Paskah terakhir. Pada saat mereka di Yerusalem, di sebuah rumah yang telah ditentukan oleh Tuhan Yesus, di ruang atas rumah itu, saat mereka sedang makan Paskah, menyantap roti tidak beragi, sayur pahit, daging domba Paskah, sesuai dengan ajaran firman Tuhan atau dalam kitab Keluaran. Tuhan Yesus tidak bisa menunda lagi untuk memberitahukan, karena besok pagi dia akan disalibkan. Kematiannya sudah sangat dekat. Karena itu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan, yaitu dia yang makan dengan aku." Suasana langsung berubah total. Suasana kekeluargaan berubah menjadi suasana kesedihan. Satu demi satu para murid berkata, "Bukan aku ya Tuhan."
Yudas Iskariot pun berkata, "Bukan aku, ya Tuhan." Namun Tuhan Yesus tidak berfokus pada usaha Yudas Iskariot, tetapi pada salib. Di ayat 21, Anak Manusia memang akan pergi sesuai yang ada tertulis tentang Dia. Tuhan Yesus mengerti betul rencana Bapa bahwa hidupnya di dunia ini untuk menuju salib Tuhan. Sebagaimana yang pernah dikatakannya, bahwa Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk menyerahkan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan Yesus mengecam Yudas Iskariot yang akan menyerahkan Dia. Celakalah orang yang olehnya Anak Manusia diserahkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sudahkah kita mengalami kasih Tuhan Yesus Kristus? Sudahkah kita merasakan kasih Tuhan Yesus Kristus? Sudahkah kita menerima kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam hati kita? Bapak, Ibu, dan Saudara, bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kita dilayakkan untuk menerima kasih. Kita dilayakkan untuk menerima pengorbanannya. Kita dilayakkan untuk menerima anugerah keselamatan. Yang kedua, berapa lama kita mau ikut Tuhan Yesus Kristus? Sampai akhir? Puji Tuhan. Haleluya. Karena itu waspada Bapak, Ibu, dan Saudara, supaya daya tarik dunia, daya pikat dunia, uang, kedudukan, atau apapun juga tidak membuat kita meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Karena kita harus ingat pengorbanannya yang begitu besar bagi kita. Kita akan pujikan bersama pujian Terlalu Besar Kasih-Mu Bapa. Telah kulihat bukti kasih-Mu, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Menyenangkan telah kulihat, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Menyenangkan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagi. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagi. Terlalu mahal kasih-Mu Yesus, tercurah menebus hidupku, tercurah menebus hidupku. Haleluya.
Bapak Ibu, mari berdoa meresponi firman Tuhan. Silakan salah satu dari keluarga Bapak Ibu memimpin dalam doa untuk meresponi firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat GTJ Panyitowo dimanapun Anda berada, karena situasi nasional pada saat ini, negara kita sedang terjangkit wabah corona, dan sesungguhnya ini telah menjadi wabah global atau pandemi global. Jadi ini menjadi ancaman, tantangan bagi seluruh bangsa-bangsa di dunia ini. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai warga negara yang baik, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen harus menjadi contoh yang terbaik untuk mengikuti anjuran pemerintah. Bapak Ibu, telah beberapa kali pemerintah menyampaikan anjuran supaya kita menjaga jarak sosial untuk tinggal di rumah sementara waktu sampai pemerintah mengumumkan yang terbaik bagi kita. Memang bosan tentunya Bapak Ibu untuk tinggal beberapa waktu di rumah, secara khusus saudara-saudara sekalian, anak-anakku yang dikasih Tuhan, pemuda, pemudi, remaja, sekolah minggu. Tetapi kita harus memilih untuk taat kepada pemerintah, kepada anjuran pemerintah, karena pemerintah adalah wakil Allah di dunia ini untuk kebaikan kita bersama. Saya juga terus mengingatkan Bapak Ibu untuk berdoa bagi bangsa dan negara kita Indonesia tercinta, sehingga bisa segera dibebaskan dari wabah corona ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetap jaga kesehatan, cuci tangan sesering mungkin, makan makanan yang bergizi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Amin.